Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season kelima sekaligus chapter terakhir. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Fusco beserta Riz yang sedang menghampiri makam milik Samantha Groves. Mereka bersedih karena Finch menghilang serta Shaw yang tak datang sehingga kini tersisa mereka berdua saja yang harus menyelesaikan apa yang telah Groves mulai, yaitu mengadu domba. Terlihat kali ini Finch merasa tak sendirian lagi setelah ia bisa memodifikasi mesin untuk mengeluarkan suara. Banyak percakapan di antara mereka, termasuk Finch yang bisa kembali mengingat suara dari guru MIPA-nya berkat bantuan dari mesin. Sebenarnya saat itu Finch ingin menghampiri makam dari Groves, tetapi ia mengurungkan niatnya hingga tiba-tiba polisi menghampirinya untuk memberikan beberapa pertanyaan karena ia merasa mobil yang Finch tumpangi seperti mobil curian. Finch yang kebetulan tak juga membawa SIM beralasan jika ia adalah orang lokal. Dan saat itu polisi memeriksa nama miliknya, memang keluar nama dari Harold Osprey sehingga polisi tersebut mempersilahkan Finch untuk kembali berkendara. Di satu sisi, ketika Shaw sedang bermain di putaran anak-anak, ia melihat keberadaan dari Riz yang mesti mencoba untuk mencarinya. Karena lelah dengan semua simulasi yang ada, Shaw ternyata mencoba untuk kembali menantang Samaritan. Namun Riz menahannya karena merasa mereka harus segera menemukan keberadaan dari Finch. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba seorang agen datang menghampirinya. Berasal dari Thornhill memberikan mereka sebuah berkas terbaru mengenai Alison Sterling, istri dari Kongres Joe Sterling, yang artinya kini mereka mendapatkan tugas terbaru. Awalnya Shaw ingin menolak misi tersebut, tetapi Riz kembali mengambilnya karena dengan misi itulah harapan mereka menemukan Finch bisa kembali ada. Lalu mereka juga mendapatkan telepon dari mesin. Bedanya kali ini adalah mesin bukan memberikan sebuah kode seperti biasanya, melainkan lebih spesifik karena target mereka kali ini adalah menyelamatkan nyawa Presiden Amerika Serikat terbaru. Akhirnya Fusco pun bergabung bersama mereka berdua untuk menyiapkan peralatan yang harus mereka persiapkan. Sedangkan Riz mengamankan parameter di Gedung Putih untuk mencari tahu apa yang sebenarnya membahayakan nyawa Presiden mereka. Saat Riz bertanya kapan Presiden akan kembali muncul, Shaw telah mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pidato malam hari yang akan diselenggarakan di Gedung Putih. Pada malam harinya, dengan berpenampilan rapi, Shaw datang sendirian. Sementara Riz harus tertahan karena pas Pampres tak menerima kehadiran dari polisi New York. Beruntung nasib Riz terselamatkan setelah ia bertemu dengan Logan Pierce, nama yang pernah ia selamatkan. Pierce lantas langsung mengajak Riz untuk masuk dan ia bertanya apa yang sedang dirinya lakukan di sini. Pierce mengaku ia sedang mendukung sistem baru yang diciptakan oleh pemerintah. Lalu ia meminta Riz untuk menikmati pesta sejenak. Kebetulan Shaw saat itu berhasil mengambil pistol milik salah satu pas pampres serta ponselnya. Dan Riz langsung memeriksa bahaya dari luar karena ia memiliki firasat dinas rahasia telah melewatkan sesuatu. Dan benar saja Riz menemukan sebuah bata yang seperti telah diganti oleh bata rakitan. Ketika ia membuka batu bata tersebut, ternyata di dalamnya telah terdapat bom yang perlahan mulai menghitung mundur untuk menciptakan suatu ledakan. Karena sebentar lagi Presiden akan tiba, Shaw dan Riz langsung mengevakuasi orang-orang, memasukkan bom tersebut ke dalam sebuah tempat yang bisa meredam suara. Meskipun ledakan tak bisa terhindarkan, setidaknya tak ada korban jiwa di dalam insiden tersebut. Kemudian mereka langsung mencoba mencari tahu siapa orang yang berhak untuk mereka curigai. Awalnya Shaw melihat seorang pelayan yang terlihat mencurigakan. Tetapi Riz juga mencurigai Pierce yang melihat ke arahnya lalu kabur begitu saja menggunakan mobilnya. Kemudian mereka melihat TV yang diretas oleh seseorang untuk memperingati agar tak melakukan mata-mata ilegal kepada Presiden. Karena jika mereka melakukannya, maka esok hari Presiden akan mati. Di satu sisi, Finch masih dengan kesendiriannya. Berbicara dengan mesin tentang kejahatan yang sering Finch lakukan guna menyempurnakan mesin. Lalu Finch membanding-bandingkan dirinya dengan seorang ahli kimia yang juga pernah melakukan hal serupa. Berkorban banyak demi kepentingan banyak nyawa. Itulah yang Finch jadikan patokan ia menciptakan mesin.
Meskipun banyak nyawa yang tewas, tetapi setidaknya ia bisa menyelamatkan yang lain. Kembali kepada Reese dan Shaw yang telah berhasil menangkap pelayan mencurigakan di Gedung Putih. Pria bernama Charlie, berusia 27 tahun, serta memiliki seorang wanita yang cantik. Reese bertanya, mengapa ia sangat ingin membunuh seorang presiden. Awalnya Charlie tak mau mengakui, ia juga tak mengenal siapa itu Pierce. Hingga ketika Shaw telah mengancamnya dengan sebuah alat yang ia persiapkan untuk menyiksanya, barulah Charlie mengaku jika ia merasa presiden telah merampas hak milik kelompoknya. Lalu setelah Shaw menusuk Charlie di bagian leher, mereka dengan sengaja membiarkan Charlie kabur karena ternyata tusukan tersebut Shaw lakukan karena ia telah memasukkan GPS ke dalam tubuhnya. Setelah Fusco berhasil mendeteksi kembali ancaman yang ada, Reese meminta kepadanya dan Shaw untuk mengikuti keberadaan dari Charlie. Sedangkan Reese akan mencoba mengamankan parameter presiden. Terlihat Fusco mengawasi pergerakan dari Charlie yang masuk ke dalam sebuah rumah. Ia menebak rumah tersebut pasti telah diisi oleh sekelompok teroris yang memiliki tujuan sama. Ketika Shaw sedang mencoba untuk memeriksa setiap ruangan agar memastikan pergerakan Charlie tak terlalu leluasa, ternyata dugaannya salah. Ia tiba-tiba ditodong senjata oleh Alison Sterling, wanita yang sempat ia temui di pesta. Usut punya usut, ternyata Alison sengaja menikahi Joe agar ia bisa mendapatkan koneksi. Ia memiliki kecenderungan kebencian kepada presiden karena telah merampas haknya. Serta presiden juga selalu begitu mudahnya menjual kota serta negara kepada lingkaran setan yang ia miliki. Kini, Alison ingin Shaw melihat apa yang akan mereka lakukan untuk menghentikan propaganda presiden. Namun Shaw tersenyum. Ia tahu seberapa ambisius Alison untuk membunuh presiden. Tapi ia lupa, mereka adalah tim yang akan menghentikan pergerakannya. Lalu tiba-tiba lampu mendadak mati total dan tembakan mulai terjadi di mana-mana karena saat itu Fusco hadir untuk membantu Shaw. Ketika lampu kembali menyala, keadaan sudah terbalik karena kini Alison berada dalam tawanan mereka. Di satu sisi, Reese sampai saat ini masih belum bisa menemukan adanya ancaman serius yang ditujukan kepada presiden. Bahkan ia mencoba untuk menarik perhatian dari dinas rahasia. Tetapi ketika Reese sedang berjalan, tiba-tiba ia dihampiri oleh Joy Durban, pria yang pernah ia selamatkan juga saat misi yang mesin berikan kepadanya. Joy saat itu ingin berterima kasih kepada Reese dengan cara memberinya minuman. Sayangnya ternyata Reese menolak, karena ia telah mendapat informasi dari Shaw terkait ancaman presiden dari penembak J2, beserta drone yang diluncurkan oleh Alison beserta timnya. Saat itu Shaw telah berhasil melumpuhkan penembak J2, lalu Reese mencoba mengalihkan perhatian dari presiden agar tak masuk ke dalam mobilnya, karena drone telah mengarah ke mobil tersebut. Beruntungnya Shaw berhasil memukul mundur presiden sehingga kali ini misi mereka berhasil terlaksana. Namun ternyata serangan tak berhenti sampai di situ saja, karena mereka berdua berhasil kembali tertangkap oleh anak buah dari Alison. Hal yang sama didapati oleh Fusco yang juga tertangkap oleh agen yang langsung memintanya untuk berhenti mengawasi Reese serta Shaw. Namun keanehan terjadi di sini. Ketika orang-orang yang pernah mereka selamatkan ternyata kali ini menyelamatkan mereka balik. Seperti Joe yang menyelamatkan mereka berdua dengan cara mengajaknya untuk bergabung bersama tentara. Dan Harper yang datang menyelamatkan Fusco dengan menyamar menjadi seorang agen polisi. Bahkan Reese terheran dengan Joe yang tiba-tiba datang menyelamatkan mereka berdua. Tetapi Shaw merasa jika ini adalah ulah dari Samaritan yang telah mengubah presiden menjadi nomor yang tak relevan. Pada kenyataannya, Pierce, Harper, serta Joy mendapatkan kode dari mesin untuk menyelamatkan mereka. Kini mesin menyebarkan nomor untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam bahaya, termasuk mereka bertiga. Terlebih kini Pierce telah memberitahu lokasi keberadaan Harold Finch kepada Reese. Dan tentu saja, Reese penasaran akan hal itu. Namun Pierce tak mau memberitahukan karena kini mereka memiliki nomor terbaru yang mereka harus urus. Meskipun begitu, Reese dan Fusco khawatir karena mereka akan segera menemukan keberadaan dari Finch. Episode ke-12 dibuka oleh Finch yang sedang mencoba untuk menyiapkan virus paling mematikan di dunia yang ia yakini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Samaritan. Tetapi saat itu mesin masih mencoba untuk meyakinkan Finch dalam melakukan pembunuhan tersebut. Karena jika ia melakukannya, maka ciptaannya pun akan musnah juga. Lalu scene flashback pada Finch yang masih dalam pengembangan mesin. Saat itu ia dihampiri oleh Nathan yang memberitahu jika pemerintah akan kembali memberi mereka kontrak senilai $500 miliar. Tentu Finch senang akan hal itu. Ia langsung hendak kembali bekerja, namun Nathan menahannya. Karena ia merasa mereka sudah tak harus bekerja lagi.
Mereka harus bersenang-senang karena kebetulan rekannya yaitu Olivia mengajak mereka untuk makan malam. Finch sempat menolak karena ia akan kembali bekerja, tapi Nathan menahannya juga karena ia hanya ingin melihat Finch bahagia. Ternyata jika Finch tak mencoba untuk menciptakan mesin, maka Nathan takkan tewas kala itu. Namun jika ia tak menciptakan mesin pula, maka Finch pun tak akan pernah bertemu dengan Nathan. Ketika Finch sibuk dengan segala kodingannya, tiba-tiba ia diciduk oleh pemilik rumah bernama Barnett. Finch tak panik kala ia diciduk, karena dirinya sudah menonaktifkan alarm, juga telah mengganti kode keamanan rumah dari Barnett. Finch mengancam apabila Barnett mencoba untuk melaporkannya, maka Finch akan melaporkan Barnett kembali atas perlakuannya yang telah menjual modul biakan ciptaannya kepada pihak Rusia. Kini, yang Finch inginkan adalah Barnett merupakan semua kejadian yang ia lihat malam ini, serta Finch juga membutuhkan mobil miliknya. Karena Barnett ketakutan, ia pun memberikan semua yang Finch inginkan. Tak lama setelah Finch berkendara cukup jauh, ia pun kembali dijemput oleh jet pribadi yang telah menunggunya. Sementara itu, Reese dan Shaw baru saja tiba kembali di markas. Bir langsung menghampiri Shaw untuk pertama kalinya mereka bertemu setelah sekian lama Shaw menghilang. Kemudian pikiran Reese tertuju pada apakah Finch ditangkap oleh Samaritan, karena sejauh ini mereka sama sekali belum melakukan komunikasi. Di kantor polisi, Fusco yang saat itu sedang bertugas dihampiri oleh rekannya yang bernama Leroux yang ingin kembali menyapanya. Tentu kehadiran dari Leroux membuat Fusco ketar-ketir seperti terakhir kali mereka bertemu. Kembali ke markas, Shaw dan Reese mendapatkan informasi dari mesin mengenai nomor terbaru mereka, yakni Greer yang sedang menyamar menjadi Philip. Kemungkinan besar Greer akan mencoba untuk membunuh Finch seperti apa yang akan Finch lakukan kepada Greer, yaitu membunuhnya. Terlihat, Fusco yang masih bekerja kepada HR sedang bertemu dengan Zimanski. Saat itu Fusco masih belum tobat. Ia masih menjadi polisi korup yang sedang bermain dengan wanita, serta selalu mabuk di saat bertugas. Termasuk ketika Zimanski yang memintanya untuk memberikan informasi mengenai seorang wanita yang mendapatkan KDRT dari suaminya. Di satu sisi, Finch tengah mengamati seorang petinggi badan keamanan nasional bernama Bertrand dengan berpura-pura menjadi sopirnya. Di kota New York, Fusco diajak berbicara oleh Leroux terkait selusin jasad yang baru ia ketahui. Karena atasannya mereka mulai marah saat kasus tersebut terpendam oleh Fusco yang sengaja menyembunyikannya. Fusco beralasan ia berasal dari divisi pembunuhan dan wajar menangani kasus itu. Tetapi ketika Leroux tak peduli karena ia ingin Fusco menemaninya kembali menangani kasus tersebut. Kembali kepada Finch, setelah ia mengantarkan Bertrand melewati palang penjaga keamanan, Finch ternyata langsung melaksanakan rencananya dengan cara menembak Bertrand karena ia ingin mengambil identitasnya. Kebetulan mereka memiliki tinggi, warna rambut, serta wajah yang cukup mirip. Lalu scene flashback pada seorang programmer yang sedang berbicara kepada Shaw tentang rencana pemerintah yang ingin menciptakan sebuah program setelah kejadian WTC terjadi. Pemerintah mencoba untuk mendeteksi setiap aksi terorisme yang akan terjadi. Namun Shaw yang tak tertarik dengan ajakan tersebut justru menembak pria itu hingga tewas. Setelah Finch berhasil menyusup menjadi Bertrand, ia berharap cemas kepada mesin yang pendeteksi tak akan mengetahui penyamarannya. Beruntung ketika ia dimintai identitas oleh petugas, tiba-tiba saja seorang wanita yang dari belakang mengantri terdeteksi membawa senjata sehingga ia berhasil masuk ke dalam dengan selamat. Kini Finch telah masuk ke dalam sarang besar Faraday, yang dimana sistem tak akan bisa terdeteksi sama sekali. Dari kejauhan terlihat Reese beserta Shaw telah berhasil menemukan keberadaan dari Finch. Tetapi mereka enggan untuk bergerak terlebih dahulu karena security Badan Keamanan Nasional di tempat tersebut sangatlah sulit untuk ditembus. Setelah Finch berhasil masuk ke dalam, ia mencoba untuk melewati pemeriksaan retina keamanan. Awalnya Finch sempat kesulitan karena beberapa kali sistem belum bisa mendeteksinya. Bahkan ia dihampiri oleh petugas yang mulai mencurigainya. Beruntung tak lama kemudian setelah itu sistem berhasil mendeteksinya dan lagi-lagi Finch bisa masuk ke dalam. Kemudian ia langsung mencoba untuk menginstal virus ICE-9 yang ia miliki. Di luar gedung, ketika Reese dan Shaw telah berhasil masuk ke dalam, mereka masih mencoba untuk mencari keberadaan dari Finch yang masih belum bisa terdeteksi. Namun sayang sekali tanpa mereka ketahui, ternyata Finch berhasil tertangkap terlebih dahulu oleh Travers yang menemukan keberadaannya. Ia langsung dibawa ke lokasi Greer berada yang telah mengetahui bahwa Finch mencoba untuk memasukkan virusnya ke dalam tubuh Samaritan agar membuat mesin yang ia ciptakan terbunuh. Finch tentu kesal dengan perkataan dari Greer.
Ia bahkan menyebutkan jika Greer merasa dirinya telah menang, padahal belum tentu. Memang, Greer belum merasa menang. Tetapi yang jelas kini mesin milik Finch telah berada di tangannya. Greer akan mencoba untuk memperlihatkan apa yang telah Samaritan korbankan demi menjebak Finch masuk ke dalam jebakan mereka. Di tengah perjalanan, Fusco yang telah diculik oleh Leroux terbangun setelah ternyata Leroux berusaha untuk membungkam Fusco yang telah mengetahui kebusukan dari organisasi ilegal miliknya yang telah menewaskan Bruce. Kini Leroux berjanji, setelah ia membungkam Fusco, maka ia akan dikenang sebagai pahlawan oleh rekan-rekannya. Kembali kepada Finch, Greer memberitahu tentang berapa banyak kebaikan yang pernah dilakukan oleh Samaritan, termasuk kualitas pendidikan yang semakin meningkat, serta kesehatan yang merata di seluruh dunia. Ia ingin Finch juga mengerti bahwasanya Samaritan membutuhkan rekan pendamping untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan cara membiarkan mesin miliknya bergabung bersama mereka. Tetapi Finch kembali menegaskan, ia tak pernah sudi dan tak pernah mau mesinnya bergabung bersama sebuah kecerdasan buatan manusia yang tak pernah memiliki moral. Terlebih, Finch tahu, Samaritan telah rusak semenjak ciptaan milik Arthur Claypole itu dihancurkan oleh Greer. Greer mengaku ia tak pernah merusak Samaritan, karena Samaritan bisa beradaptasi sesuai dengan apa yang ia lihat. Di luar ruangan, Travers mendapat kabar terkait 2 penyusup di gudang keamanan yang berhasil mereka temukan. Lalu tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup, dan Greer menjelaskan bahwa mereka hanyalah pion bagi masing-masing mesin. Nantinya mereka akan tetap binasa, namun tidak dengan para mesin yang akan menguasai dunia. Hingga tiba-tiba oksigen mulai terkurar habis di ruangan tersebut. Baik Greer maupun Finch tak bisa bernafas, dan Greer memaksa Finch agar mau menyerahkan mesin padanya. Dengan begitu mereka akan selamat. Tetapi sekian lama Finch menolak, ternyata Greer kehabisan nafas terlebih dahulu faktor U. Sementara Finch beruntung mendapatkan bantuan dari mesin yang berhasil menemukannya, lalu memberitahukan kode cara agar membuka ruangan tersebut. Setelah Finch selamat, ia diberitahu oleh mesin terkait nyawa dari Shaw dan Reese yang sedang dalam bahayanya. Lalu Sin memperlihatkan Shaw dan Reese yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan dari Finch yang dengan tenang menuntun mereka ke tempat yang jauh lebih aman. Finch meminta kepada mereka berdua untuk segera keluar. Nantinya akan ada mobil yang akan mengantar mereka pergi. Namun Reese menjawab, ia tak akan pergi kemana tanpanya. Kemudian Finch menuntun mereka kembali berjalan hingga tanpa mereka berdua sadari, Finch telah mengurungnya untuk pergi ke jalur yang jauh lebih aman. Sementara Finch melangkah jauh ke tempat di mana Samaritan berada, karena ia telah membulatkan niatnya untuk memasukkan virus ICE-9 meskipun itu harus mengorbankan nyawa dari mesin. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Fusco yang ternyata berhasil selamat dari kejadian setelah ia ditembak oleh Leroux. Ternyata Fusco saat itu menggunakan rompi anti peluru sehingga ia bisa membalikan keadaannya dan langsung meminta kepada Leroux untuk membebaskannya. Sementara Finch pada akhirnya memutuskan untuk memasukkan virus ICE-9 itu. Episode 13 sekaligus episode terakhir di series Person of Interest ini dibuka oleh Finch yang sedang sendirian di atap gedung setelah ia melewati beberapa rintangan. Kemudian ia diberitahu oleh mesin jika dirinya memiliki waktu sebanyak 8,5 menit sebelum perang akan terjadi. Dan waktu itu Finch gunakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Karena ternyata ia sedang menahan rasa sakit setelah mendapatkan tembakan tepat di arah perutnya. Lalu Sin memperlihatkan kekacauan negara, bahkan global yang diakibatkan oleh pemadaman listrik. Finch, Reese, Shaw beserta Fusco masuk ke dalam radar pencarian orang oleh Samaritan. Terlihat Shaw sedang menghampiri makam dari Groves untuk mengucapkan salam perpisahan. Tetapi ketika ia hendak mengambil rumput sebagai tanda hormat, tiba-tiba saja ia mendengar suara dari Groves yang mesin gunakan untuk berkomunikasi dengannya. Mesin memberitahu tentang keberadaan dari agen Samaritan yang akan mengincarnya, sehingga mesin ingin Shaw menuruti permintaannya untuk berlindung di balik mobil makam yang telah tiba di hadapannya. Di satu sisi, Fusco dan Reese memutuskan untuk kembali ke kantor agar bisa bekerja seperti semula. Reese meminta kepada salah satu rekannya untuk memeriksa sidik jari di sebuah foto. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata kini Reese telah diberhentikan oleh atasannya setelah ia mengambil cuti terlalu lama. Tak hanya Reese saja, melainkan Fusco pula mendapatkan hal yang serupa setelah ia menghilang bersama Leroux. Kemudian mereka dipanggil ke kantornya, diinterogasi terkait keberadaan dari Leroux yang menghilang secara tiba-tiba. Fusco tak bisa berkata jika ia telah membunuhnya.
Hingga ternyata Rhys melakukan hal yang tak diduga, yaitu mencekik atasannya sendiri hingga tewas. Sesaat mereka keluar dari kantor, ternyata beberapa anggota polisi telah menodongkan senjata padanya. Lalu mereka dibawa ke sebuah dermaga, diminta untuk bertekuk lutut. Dan ketika mereka hendak dieksekusi, ternyata mereka mendapatkan bala bantuan dari Finch yang tiba-tiba datang meminta kepada mereka untuk segera bersiap. Karena kini ia akan mengajak mereka untuk mengakhiri ini semua. Scene flashback pada momen di mana Finch masih merasakan kehangatan cinta dari seorang Grace. Finch senang bercerita tentang mengapa ia menyukai burung-burung yang selalu melintas di waktu tertentu. Melewati berbagai negara, mengirim pesan seolah-olah mereka mengetahui apa isi pesan tersebut. Ketika Finch kembali membuka matanya, ternyata mesin telah menjelma menjadi Groves. Meminta Finch untuk bersiap karena mereka akan berhadapan dengan maut. Mesin telah berulang kali melihat kematian yang dirasakan oleh manusia. Hampir 65 juta orang meninggal setiap tahunnya. Dan mesin selalu berada di sana menyaksikan orang-orang meninggalkan lingkungannya. Karena pada akhirnya mereka hanya akan meninggal sendirian. Tak ada siapapun yang bisa menemani. Ini semua terjadi sesaat sebelum kejadian pada hari Senin, di mana ketika Fusco untuk pertama kalinya dibawa ke markas terbaru dari mesin. Untuk pertama kalinya juga, mesin diperkenalkan kepada Fusco yang membuatnya sedikit marah karena ia baru mengetahui ini semua. Kemudian, Shaw memberitahu Finch jika ia telah berhasil menyalin kode yang mesin berikan padanya. Dan Finch mulai membagi tugas kepada rekan-rekannya, yaitu ia bersama Rhys akan mencoba untuk kembali menghancurkan bayi Samaritan yang masih bertahan hingga sekarang. Sedangkan Fusco dan Shaw akan tetap berada di sini, menunggu agen dari Samaritan menemukan keberadaan mereka. Seakan seperti sebuah perpisahan, Finch mengucapkan semoga mereka beruntung dan berhasil melakukannya. Akhirnya Finch dan Rhys bergerak. Mereka pergi ke sebuah brankas emas tempat di mana bayi Samaritan disimpan. Saat itu Finch tak mendapatkan akses untuk masuk, tetapi ia memiliki cara untuk masuk ke dalam, yaitu dengan mengancam penjaga, berkata jika ia tahu seluk-beluk permasalahan keluarganya. Terlebih kini ia sedang membawa sebuah senjata nuklir termal berbasis detak jantung yang bisa meledak kapan saja. Dengan cara tersebut, Finch dipersilakan untuk masuk ke dalam. Di markas, Shaw sebenarnya memiliki ide untuk ia bagikan dengan Fusco terkait cara mereka bertahan hidup melawan agen Samaritan. Namun Shaw merasa rencana itu tak terlalu baik, sehingga ia ingin Fusco memasang peledak di terowongan. Tak lama kemudian, ternyata agen Samaritan datang di waktu yang tidak tepat. Mau tak mau, Shaw menarik Fusco masuk ke dalam kereta, memintanya untuk meledakkan terowongan tersebut. Lalu, Shaw mengaktifkan kereta yang tanpa diduga masih aktif, sehingga mereka bisa sejenak kabur dari kejaran agen Samaritan tersebut. Saat mereka sedang beristirahat, ternyata agen Samaritan yakni Zev berhasil merangsak masuk ke dalam, mencoba menyerang mereka yang tentunya pasti akan gagal karena Fusco langsung menangkapnya. Kembali kepada Rhys dan Finch, setelah mereka berhasil membuka berangkas emas dengan begitu mudahnya, Finch bisa langsung melihat bayi Samaritan yang sedang aktif. Ia akan mencoba kembali memasukkan virus Ice-9 sama seperti apa yang ia lakukan kepada induknya. Namun ketika Finch mengakses virus tersebut, ternyata Samaritan berhasil menyangkalnya. Lalu ia mendapatkan telepon dari mesin yang memberitahu sesuatu tentang Samaritan mencoba untuk memindahkan tubuhnya ke sebuah satelit yang akan segera melintasi mereka. Mendengar informasi itu, Finch meminta Rhys berdiam diri sejenak. Lalu tiba-tiba Finch mengurung Rhys di dalam berangkas tersebut. Ia meminta maaf dan beralasan melakukan hal ini karena tak ingin melihat Rhys tewas. Finch juga mengaku tak menyangka bisa berteman baik dengan seorang Rhys. Kini saatnya mereka untuk melakukan perpisahan. Dengan cepat Finch bergerak, pergi ke pusat kota yang dimana ia melihat pesan dari Samaritan untuk menahan Finch agar tak melakukan hal bodoh. Tapi mesin memintanya untuk menghiraukan pesan tersebut. Samaritan sengaja melakukan hal itu agar agennya bisa menemukan Finch terlebih dahulu. Di dalam kereta, Shaw menemukan sebuah peluru yang tak asing baginya. Karena peluru tersebut adalah peluru yang digunakan oleh Northern Lights untuk membunuh rekannya, yakni Cole. Kemudian Fusco menyarankan Shaw untuk bersiap-siap karena mereka akan segera turun dari kereta di stasiun selanjutnya. Ketika Shaw telah siap keluar dari kereta, Fusco yang hendak membawa Jeff pergi ternyata tak menyadari serangan yang datang. Jeff langsung menusuk Fusco berkali-kali, lalu kabur sehingga mau tak mau Shaw harus menggotongnya keluar dari kereta. Lalu Scene kembali menampilkan Finch yang pada akhirnya berada di atap gedung, menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan Samaritan. Tiba-tiba saja Groves kembali muncul, mengingatkan Finch tentang alasan mengapa ia menciptakan dirinya.
Dan ketika Finch hendak berbicara, ternyata ia melihat keberadaan Reese di gedung sebelah. Rupanya mesin telah bekerja sama dengan Reese untuk menipu Finch. Dan kini Finch berada di gedung yang salah, serta koper yang kosong. Karena Reese sendiri yang akan menghancurkan Samaritan. Reese telah berjanji kepada mesin tak akan membiarkan Finch tewas. Lalu dengan cepat, Reese mengakses virus ke dalam satelit dibarengi dengan ancaman agen Samaritan yang telah mengincarnya. Finch sempat memohon pada Reese untuk segera pergi. Tetapi justru mesin meminta kepada Finch agar meninggalkan Reese sendirian. Karena ia tak memiliki waktu untuk kabur. Dan setelah beberapa saat, Reese tak bisa lagi menanggung rasa sakit itu. Sehingga pada akhirnya ia langsung terkepung dan tewas. Kejadian pengerusakan Samaritan langsung dibahas oleh pemerintah yang menyalahkan Senator Ross atas ciptaan Northern Lights. Sedangkan Shaw saat itu memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dengan cara membunuh Jeff. Kemudian ia menghampiri Fusco, mengucapkan salam perpisahan sembari membawa bir. Dan scene terakhir di series kali ini memperlihatkan Shaw yang mendapatkan telepon dari mesin, memberitahunya jika ini semua belum berakhir. Dan pada akhirnya, series Person of Interest pun berakhir di sini. Setelah sekian bulan kita membahas series ini bersama-sama, bagaimana pendapat kalian tentang ending dari semua ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Tentu setelah series ini selesai, kami akan membahas series yang jauh lebih seru. Namun kami tak menutup diri untuk menerima saran dari kalian atau rekomendasi series yang harus kami bahas. Maka dari itu, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian menyukai Person of Interest ini. Dan sampai berjumpa kembali di series selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.